melalui pendidikan non formal itu membangkitkan juga sebagai mahasiswa pendidikan non formal agar PKBM khususnya dirilik lagi oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Almata, apa kabarmu? Alhamdulillah sekarang saya nih lagi janjian. Biasanya sama Romi, sekarang justru nanya-nanya. Wawancara, ya kemarin nanya-nanya habis-habisan gitu. Biasa ada ya. Mantap ya. Oke teman-teman semua, di samping sebelah kanan saya ada PKB Mamata, salah satu ketua di PKB Mamata namanya Romi Pakor. Romi. Sebenarnya itu apa ya? Nggak ada. Yang penting ada romantis. Apa ya? Udah? Bisa. Oke, Mi. Ini ngobrol santai aja lah ya. Santai. Santai aja. Mi, Om itu orang mana sebenarnya? Oh iya. Itu kalau lahir dari Indihiyang ya. Indihiyang. Di mana? Oh, Indihiyang. Aku tuh nggak tahu tuh. Indihiyang itu kota Tasikmalaya sebenarnya. Berarti orang kota. Orang kota dong. Oh, Wih, enggak deh. Masih Tasik. Nah, kalau terus pada kelas 5 SD ya kalau nggak salah. Kalau 5 SD itu ke Manonjaya. Oh, Pindah ke pindah? Manonjaya. Nggak tahu ya. Banjiran di sana. Enggak. Nggak pindah aja kayak ngikut orang tua gitu. Karena masih kecil. Ya, masih Waktu kecil. itu sekolah di mana? Waktu TK, SD? Kalau SD di Asyaru ya. Kalau SD TK ya, TK itu di Asyaru, terus SD Indihiyang. Terus ke SD itu Parakanyasag. Nah, terus SMP di sini, gede di sini. Besar di sini ya. Di SMP 2 Manonjaya. Neduma Manonjaya. Neduma ya. Teman-teman yang nonton sama-sama alumni. Nah, Tahun berapa? tahun 2012 ya. 2012. 12. Lulus tapi. Lulus lah, Mas. Lulus langsung nilai tertinggi. Wih. Enggak. Dari nama dulu deh. Iya. Apa cuma Romi? Nggak tahu. Punya Oh, ceritanya sejarahnya. kalau sejarah itu dari saya lahir kan itu dikasih nama sebenarnya ada Malik, weh. Bagus kan? Serius Serius? Nah, serius. Ini ada Malik. Nah, Temannya Francisco Ramos. bukan ya. Ya, betul. Siapa Nah, itu? ada Malik. Nah, terus waktu itu nggak tahu kenapa kan kalau misalnya di kampung atau ya masih orang-orang dulu atau orang tua dulu itu percaya kalau misalnya orang atau bayi yang sakit-sakitan gitu karena dulu itu saya sakit terus ya. Nah, jadi diganti lah gitu. Nama Romi itu sebelumnya ada Malik 2 huruf berarti. Iya, Ada dua. Malik. Ya. 2 huruf, 2 kata. Dua kata. 2 kata, iya. Wah, Fokus juga. fokus ya. Terus Ya, nah itu ada Malik. Nah, terus diganti tuh sama ya anak sakit-sakitan terus sama ustadznya Romi aja gitu ya. oh jadi memang waktu itu nanya ke Ustaz Ya. apa anak saya sakit-sakitan. Nah, gitu. Kemudian kata Dikasih Ustaznya nama merekomendasikan ya, ganti. kasih nama Romi. Nah, sekarang Sekarang sampai sekarang Romi. Malam, Gak tahu nih kalau malam apa ya, bisa jadi Rami, Imor, Rani, bisa. Ya. terus Romi sendiri ini kan teman-teman sobat Mamata pengen tahu bicara pendidikan. Oh, Listriknya tadi yang Indihiyang. Iya. Setelah SMP kemana? Oh iya, setelah SMP itu ke SMK Manonjaya. Manonjaya itu Jurusan apa? jurusan otomotif gitu. Justru otomotif. Oh iya, otomotif. apa tuh? Otomotif mobil gitu. Otomotif mobil. Iya. Yang disebut apa biasanya nama jurusan? TKR, teknik kendaraan ringan gitu. Gak tahu. Sekarang TKRO. TKR apa Ya, tuh? teknik kendaraan ringan Ada? otomotif. Oh iya, benar, otomotif. OTKR, gak tahu lah. TKRO ya, TKR. Terus Romi sendiri
kuliah. Nah sekarang itu alhamdulillah sedang mengempu semester 7 ya di Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Masyarakat. Iya. Dari TPRO, dari teknik loh. Di teknik ya. Orang teknik, kenapa nggak ngambil teknik lagi? Kan sejarah tuh usia masuk Permas tuh gimana? Oh iya, secara Orang tua nggak? Gimana? enggak sih, dulu itu karena kan sifat anak muda gitu ya, sifat anak muda itu kayak kresek. Keresek, Iya. keresek kan? Ya. Keanginin, keanginin ya, angin gitu ya, hiber gitu ke sini. Teman-teman ya. Teman-teman ke sini, ngikut ke sini gitu ya. Dan waktu itu ada yang namanya SNPTN gitu ya, SBPTN sampai saat ini juga kan masih gitu. Ada gitu ya. Nah, itu teman-teman daftar SNPTN ke kampus-kampus ternama gitu ya. Dan saya gak niat gitu sebenarnya untuk kuliah gitu karena sambil nunggu ada lowongan pekerjaan gitu. Jadi sebenarnya Rocky ini Daftar kerja, daftar kuliah. kuliah. Nah, gitu. Nah, terus konsulah ke BK gitu ya, ke BK Keseling di SMK Mananjaya gitu ya. Nah, dan kemudian ditakdirkan tuh waktu itu pilih 2 jurusan ya, karena saya sebenarnya seneng itu baca puisi gitu ya, karena waktu itu menemukan jati diri saya di MPLS gitu ya, dari itu Bu Epa gitu ya, di Bu Epa guru ya salah satu di SMK Negeri Mananjaya. Nah itu puisi dan saya pengen ke bahasa Indonesia gitu, dan terus pilihan keduanya ke pendidikan masyarakat dan ditakdirkan ke pendidikan masyarakat gitu. Jadi pas waktu daftar ternyata bukan ke Permas, Iya, tapi ke bahasa. ke bahasa Indonesia. Tapi karena pada ruangnya Iya, benar. sudah ditentukan adalah Permas. Penmas. Kebayang gak sih sebenarnya Permas? Waktu itu sama guru BK dijebaknya, wah Mi cenah. Apa kalau PLS ya, waktu itu PLS itu pendidikan luar sekolah, jadi belajarnya kebayangnya wah di luar sekolah nih enak yuk main-main gitu. Memang benar-benar Gelap gitu ya poek lah tuh kebayang gitu ya, kalau kuliah itu poek gitu ya. Siap. Terus Ya. kalau waktu pas masuk ya si Iya. Permas itu, nah, tahu nggak ternyata Permas itu salah satunya di dalamnya adalah tentang PKBM. Oh, kalau misalnya pas masuk itu nggak ngeblank sekali gitu ya, nggak tahu sama sekali. Bahkan ada cerita lucu juga nih, pas waktu masuk kuliah, terus ada tugas membuat makalah, kan nggak tahu nih buat makalah gimana, buat PowerPoint gimana gitu kan, basicnya itu dari teknik nih ya. Wah masa ini nggak tahu, nggak bisa mengoperasikan ke komputer gitu ya. Wah itu ngeblank banget nih. Dipaksakan gitu ya, belajar sama temennya gitu ya dan sebagainya. Sudah semester 7. Semester 7. Pertanyaannya kenapa waktu itu nggak pindah jurusan? Waktu itu kan ada sih berniat untuk pindah jurusan, cuma dipikir-pikir lagi ya sayang waktu, terus tenaga juga, biaya juga gitu. Dan alhamdulillahnya juga kan dapat beasiswa juga gitu. Nah, jadi Free ya? free. Alhamdulillah gitu ya. Caranya nih, bagaimana caranya dapat beasiswa? Anak teknik, ya, Iya. ke Universitas Negeri Siliwangi. Ya betul ya? Tuh, Ya? sekarang negeri. Negeri. Sekarang negeri. Nah, terus Oki sekarang sudah semester 7. 7. Tapi sebelumnya nih, Ya. Oki itu panggilannya apa? Om. Ya bebas lah, ada yang panggil Omi, Om gitu ya. Tapi bebas lah teman-teman. Mesti panggil sayang juga gak apa-apa deh. Udah semester 7, udah sayang sama Permas. Sayang banget sih sama Penmas ya. Kalau Yang gambar. yang kegambar dari pendidikan masyarakat itu adalah ya kita memanusiakan manusia gitu ya. Apalagi di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu ya, jelas itu adalah untuk mengabdi itu nantinya menjadi seorang guru gitu ya, untuk mencerdaskan bangsa gitu, dan juga melalui pendidikan non formal itu membangkitkan juga sebagai mahasiswa pendidikan non formal
agar PKBM khususnya dirilik lagi oleh masyarakat. Kebayang. Nggak kebayang. Cita-citanya apa sebenarnya? Kalau punya cita-cita dulu itu nggak punya cita-cita sih. Nggak ada cita-cita deh dulu ya. Nggak pengen jadi pabrik. Oh iya. Ya waktu itu kan ada nih ya pendaftaran waktu kan ada pandemi, itu ada pandemi. Nah, terus sempat juga tuh jualan itu usaha lah gitu ya. Usaha di alun-alun gitu terus dan sambil sampingan itu saya daftar Polri gitu ya. Berharap untuk lolos gitu. Tapi padahal enggak gitu. Enggak. Mungkin Omi mempunyai apa namanya, intinya Allah belum mengabulkan apa Belum. Nah, tentunya pasti punya hikmah yang sekarang ini. Iya. Itu yang pilihnya bukan Masyarakat. atau mas itu sendiri. Nah, Ya. terus kalau Omi sekarang semester 7, sekarang kan sambil kerja ya. Ya. Jadi pertanyaan, bagaimana sih memanage waktu antara kuliah dan kerja? Ya, memanage waktu kuliah sama kerja itu sangat sulit sih sebenarnya. Itu kita harus siap juga mental sama fisik gitu ya. Dimana dua kewajiban ini yang memang pas waktu hari yang sama itu harus dikerjakan bareng-bareng gitu. Ada yang tugas kuliah, ada yang kerjaan gitu. Nah, itu sangat sulit sekali. Tapi dengan alhamdulillahnya Romi itu coba gitu manage tugas gitu dan sebagainya. Alhamdulillah kerjaan kesampai meskipun ya kurang maksimal. Kemudian pekerjaan kuliah juga termanage gitu ya, seperti tugas-tugas dan semester 5 itu semester 5 7 6 7 itu banyak banget gitu ya. Alhamdulillah itu termanage kan terlalui sih. Sebenarnya nih yang motivasi kuliah sambil kerja itu kenapa sih? Ya motivasinya sih sebenarnya yang pertama itu relevan sama jurusan juga ya. Pengalaman sih intinya, pengalaman buat pengalaman kita ke depan gitu ya, bahwa jangan berbentuk materi gitu ya, pengalaman juga perlu gitu, dimana pendidikan non formal kita mengetahui gitu ya bagaimana memanage pengelola PKBM itu gimana ya, siapa tahu kami ada rezekinya gitu ya membuka suatu lembaga yayasan dan sebagainya, terus bisa juga mengajar ini menjadi pengalaman nantinya mengajar di mana lagi gitu dan sebagainya gitu, dan itu suatu pengalaman yang luar biasa gitu. Nah, ini yang hobinya apa nih? Kalau hobi sepak bola sih, hobi mah ya sepak bola. Terus kemarin dengar nih, Oke. habis ikutan turnamen. Ya, Turnamen antar apa? Oh. Enggak, itu turnamen Asundewi itu. Itu Asundewi. Iya sih, orang-orang Sunda. Organisasi apa? Oh, itu organisasi itu Asundawi itu organisasi yang Komunitas. bisa disebut komunitas, bisa sih. Sebenarnya itu orang-orang yang suka sepak bola gitu ya, orang-orang Sunda dan juga bukan orang. Emang harus Sunda? Enggak sih, bukan, karena moto kita itu Asundawi lain jeung orang Sunda hungkul gitu. Jadi itu Asundawi klub sepak bola yang dibentuk bukan hanya sepak bola gitu, tapi ada ngajinya dan donasinya dan lain Berarti sebagainya. memang berawal dari pengajian. Pengajian sih sebenarnya. Jamaah pengajian. Pengajian lah ya gitu. Oke. Jadi Romi ini ternyata sobat Mapala suka sama musik. Kalau Romi tahu, Mapala juga pernah jadi. Oh ya, Cilada dengarnya ya. Waktu tahun berapa tuh? 2019 ya. Itu masih lagi kuliah tuh, lagi kuliah. Ya, 11. Iya. Sorry, 2018 kita pernah juara, 2019 juga pernah. Ya. Terus, Mi, makanan favorit tuh apa? Kalau makanan favorit
Nggak ada yang difavoritin nih. Nggak ada. Keseblak? Enggak ya. Kalau keseblak itu ke sini-sini sama doi. Kalau doi sih enggak ada ya. Ya kalau nonton siapa aja yang lagi nonton ya deh. Doi ada doi. Hah? Doi ada. Nggak tahu dia. Yang taruhan. Oh nggak tahu itu. Dia. Oke, jadi sebenarnya Omi itu tadi kan bilang bahwa suka baca puisi, Ya. prestasi yang Oh iya. Itu prestasi yang pernah didapat itu dari mulai SMK itu sendiri ya. Dulu pernah baca puisi beberapa kali tapi belum ada rezekinya. Tapi ya pas kelas 12 itu terakhir banget itu baca puisi langsung juara tuh, alhamdulillah gitu ya. Jadi ada kenang-kenangan gitu buat sekolah sendiri, itu buat saya sendiri gitu. kalau baca puisi itu gampang nggak sih? Aduh, nggak gampang-gampang sulit sih, gampang-gampang sulit sih. Iya. Apa yang kunci utamanya? Kalau kunci utama puisi itu yang pertama kita harus tahu maknanya terlebih dahulu gitu ya, karena kan nantinya berhubungan dengan gestur juga, kejiwaan. Nah itu kejiwaan, itu sih misalnya kejiwaan, jiwa jadi menghayati lah gitu ya, menghayati kan. Oke, baik. Sekian baik teman-teman semua. Iya. Salam kata. Itulah Romi, salah satu Amin. pengelola dari Pusat di PKB Kalpata. Kalau misalnya kalian masih penasaran, silakan chat ya di kolom komentar apa yang mau ditanyakan sama Romi, nanti kita bikin podcast. Ataupun kalian boleh silakan request ke kita siapa yang ingin dijadikan bintang tamu. Oke? Oke. Kami masih belajar ya. Iya. Masih belajar, minta saran dan kritikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Manunjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.